Jika kamu berani mengeluarkan suara, aku akan membunuhmu. Jangan bunuh aku. Aku adalah putri dari Qin Xiang, ketua kamar dagang Shencheng. Mereka tidak akan mudah menyinggung keluarga Qin. Jadi itu dia. Ada ruangan lain di sini. Nona Kier, Kenapa kau masih berdiri terpaku di sini? Apa kau ingin aku kembali dan mengadu pada ayahku? Nona Kier, kami sedang mencari omong kosong. Cepat minta maaf kepada Nona Kier. Nona Qin, saya minta maaf. Enya, Siap. Bos, saya melihatnya dengan jelas. Di kamarnya, jelas masih ada seorang pria. Idiot. Siapa Qin Danyu? Dia adalah putri orang terkaya di Shencheng, Qin Xiang. Qin Xiang sangat menyayangi putrinya seperti nyawanya sendiri. Jika kita menyinggungnya, apa menurutmu kita akan lolos begitu saja? Dia belajar di luar negeri selama bertahun-tahun, hanya mempelajari hal-hal yang tidak pantas. Kelakuannya malam ini, dibandingkan dengan para penyanyi di Paramount. Apa bedanya? Qin Danyu, tunggu saja. Ayo pergi. Jika di masa depan kamu pernah menghadapi kesulitan apapun atau kesengsaraan, kamu bisa pergi ke Jalan Jiangcheng nomor 292 dan temukan aku. Jasa menyelamatkan nyawaku. Aku harus membalasnya dengan layak. siapa yang mau barangmu? Aku sudah berbaik hati menyelamatkanmu. Namun kau malah berniat Apa yang aku maksud? merusak reputasiku. Nanti kamu akan membutuhkannya. Jangan biarkan Xiaoyan menunggumu. Itu tidak pantas. Jalan Jiangcheng nomor 292. Kenapa itu terdengar sangat akrab? Jadi dia adalah marsekal muda itu. Nona Qin. Sungguh suatu kebetulan. Kita bertemu lagi. Setelah kembali ke Shencheng, mengapa kamu tidak datang kepadaku? Itu hanyalah pertemuan kebetulan. Jika kita ditakdirkan, kita pasti akan bertemu lagi. Ya, kita ditakdirkan. Kita pasti akan bertemu lagi. Ini. Tanggal 5 bulan ini adalah hari pernikahanku. Ayahku secara khusus memintaku untuk menyampaikan undangan ini kepada marsekal muda. Jika tidak ada hal lain, maka aku akan pamit. Kamu akan menikah. Ya, Pergi batalkan pertunangan dengan keluarga Zhou. marsekal muda Gu. Kau dan aku baru bertemu sekali. Kau bukan ayahku maupun kakakku. Dengan hak apa kau ikut campur dalam pernikahanku? Aku perintahkan kamu. Pergi batalkan pertunangan dengan keluarga Zhou. Gu Chengs, aku bukan prajurit di bawah perintahmu. Kau tidak berhak memerintahku. Xiaoyan dan aku sudah menjadi kekasih masa kecil selama lebih dari 10 tahun. Aku mencintainya. Katakan itu lagi. Aku bilang aku mencintai Zhou. Dasar mesum. Gila. Qin Dayue. Kakak Xiaoyan, kapan kamu akan memberitahu ayahku Qin Suing, nona muda kedua dari keluarga Qin. tentang menikahi aku? Zhao yang tuan muda dari keluarga Zhou. Kamu dan kakakku sama-sama akan menikah. Setelah aku menikahinya, aku akan pergi memberitahu ibuku, menyebutkan masalah kita, menikahimu, menjadi selir keduaku. Apa yang kau lakukan? Apa katamu? Batalkan pertunangan. Aku tidak setuju. Yuayu, Liu Minlan, ibu dari Xiaoyan. apakah Xiaoyan kami, dengan cara tertentu, melakukan kesalahan, dan membuatmu marah? Kau harus bertanya pada adikku tersayang. Kenapa dia dan Xiaoyan berbaring di ranjang yang sama? Kakak, tolong jangan salahkan kakak Xiaoyan. Ini semua salahku. Kakak Xiaoyan dan aku benar-benar sulit untuk mengendalikan. Sulit untuk mengendalikan perasaan kami. Qin Suing, apa kau tidak punya rasa malu? Xiaoyan adalah tunanganku. Kau mengklaim kalian berdua saling mencintai. Dulu ibumu, tanpa malu membuat ayahku mabuk.
naik ranjangnya, dan menjadi nyonya kedua. Apa kau mencoba mengikuti teladannya sekarang? Kakak, ibuku meninggal bertahun-tahun lalu. Mengapa kamu masih harus mempermalukannya seperti ini? Cukup. Qin Danyu, kau belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Aku mencari Shuye untuk menghilangkan kesapianku. Apa salahnya dengan itu? Dengan hak apa? Kau melakukan sesuatu yang salah padaku. Dan sekarang kau hanya mengatakan ingin memutuskan pertunangan. Di dunia ini, tidak ada hal semudah itu. Apa yang kulakukan? Haruskah aku memaksa seseorang untuk menjelaskannya dengan begitu jelas? Kalau begitu, kenapa kau tidak menjelaskan dengan jelas? Kau Qin Danyu di luar sana, melakukan persinahan dengan seorang kekasih, dan memasang sebuah topi hijau padaku. Mungkin sekarang di dalam perutmu, kau bahkan mengandung anaknya. Masalah ini sekarang telah menyebabkan skandal di seluruh Shenzhen, dan semua orang tahu tentang hal itu. Apa katamu? Qin Danyue, Xiaoyan kami begitu baik padamu, namun kau berani mengkhianatinya. Apakah semua yang dikatakan Xiaoyan benar? Aku tidak. Orang yang kusematkan malam itu adalah Gu Chengxi. Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Siapa marsekal muda Gu? Dia adalah penerus marsekal yang diakui publik. Apakah dia seseorang yang bisa kau fitnah anaknya? Kamu masih berani membantah? Ayah, kenapa kau tidak mau percaya padaku? Bagaimana aku bisa percaya kamu tidak melakukannya? Jika kamu tidak melakukannya, mengapa Xiaoyan tahu? Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Marshal muda telah tiba secara pribadi. Bolehkah saya menanyakan tujuan kunjungan Anda? Gu Chengxi, kau datang di waktu yang tepat. Cepat beritahu mereka dan jelaskan semuanya dengan jelas. Xiao Ying datang untuk mengantarkan kartu undangan kepadaku hari ini. Sesuatu tidak sengaja jatuh ke tempat tidurku. Gu Chengxi, kau, Xiao Ying. Bukankah itu nama panggilan kakak? Hanya orang-orang terdekat yang memanggilnya begitu. Dan anting-anting ini, itu yang paling disukai kakak. Mungkinkah? Mungkinkah kalian berdua? Qin Danyu, kau masih berani berbicara bahwa kau tidak berselingkuh di luar sana. Kekasihmu bahkan datang langsung ke rumah kita sekarang. Gu Chengxi, aku menyelamatkanmu. Kenapa kau berbalik dan mencoba menjebakku? Ayah, Kamu diam sekarang juga. Sekarang cepat minta maaf kepada Marshal muda. aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus meminta maaf? Aku memberimu cincin pemanah ini yang kau serahkan padaku saat itu, mengatakan aku bisa mencarimu jika terjadi sesuatu. Kenapa sekarang kau berbalik dan menjebakku? Ini memang milikku. Mungkin aku tidak sengaja menjatuhkannya ke sakumu. Aku masih punya urusan resmi yang harus dihadiri. Aku akan pergi dulu. Gu Chengxi, sebelum masalah ini diklarifikasi, kau tidak diizinkan pergi. Gu Chengxi, Awasi keluarga Qin dengan ketat. Ya, itu hanya kencan satu malam itu saja. Apakah kau benar-benar berpikir marsekal muda akan menaruh wanita murahan sepertimu yang sudah dipakai orang lain di matanya? Berhenti memfitnahku di sini. Antara Gu Chengxi dan aku tidak ada apa-apa. cukup. Mengingat hubungan antara Xiao Ying dan Xiaoyan sebagai teman masa kecil, tanggal pernikahan dan undangan, semuanya sudah ditetapkan. Menurut pendapat saya, ini hanya kesalahpahaman. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Ketua Qin, kau bilang lanjutkan sesuai rencana dan kami lanjutkan sesuai rencana. Xiaoyan kami. Mas kawin Xiao Ying akan saya gandakan. Selain itu, saya akan memberikan keluarga Xiao Anda 10 toko dan tanah pertanian. Kalau begitu mari kita biarkan saja. Ayah, aku lebih baik mati daripada menerima pria yang memiliki 3 istri dan 4 selir. Apa salahnya dengan Xiaoyan kami? Dia bahkan tidak meremehkanmu karena menjadi pelacur yang tersedia untuk pria manapun. Namun kau bersikap pilih-pilih. Lagi pula, bukankah itu normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir? Bukankah ayahmu juga menikahi 2? Antara Gu Chengxi dan aku, kami benar-benar tidak bersalah. Cukup. Lanjutkan persis seperti yang dikatakan Nyonya Xiao. Xiao yang kamu harus menikah. Kamu mau atau tidak? Ayah, Kamu menyebabkan skandal seperti itu. Dan kamu masih berani membuat keributan. Sepertinya aku terlalu lunak padamu selama ini. Malam ini kamu akan berlutut di depan meja peringatan ibumu. Dan merenung dengan benar. Hanya ketika kamu sudah memikirkannya, kamu boleh bangun. kakak perempuan, kamu harus merenungkan dengan benar. Apa yang kamu lakukan di sini? Berhenti berpura-pura. Keluar. Ayahmu menyuruhku datang.
Apa yang kamu masukkan ke dalam bubur itu? Tentu saja aku memasukkan sesuatu yang akan membuatmu patuh. Qin Danyu, teman masa kecil selama bertahun-tahun. Aku menyayangimu seperti harta karun. Tapi bagaimana denganmu? Tidak akan membiarkanku menyentuhmu. Namun kau segera pergi ke ranjang Guchans. Kamu gila. Ya. Mengapa Guchans diizinkan, tapi aku tidak? Kita seharusnya menikah. Cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Tidak. Aku ingin melakukannya tepat di depan batu nisan ibumu. Aku ingin dia menonton. Jauhi dia. Xiao Ying. Kamu berani membius dia. Marshal muda, menyelamatkan Nona Kie adalah prioritas saat ini. The film was translated and narrated by Xiao M Ying. Media. Panas. Aku merasa sangat tidak nyaman. Pukul dia sampai babak belur. Siap tuan. Jangan bunuh dia. Ren Yuansan wakil ajudan Marsekal muda. Lepaskan aku. Jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi aku akan membereskanmu sekarang juga. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gu Chengs. Lepaskan aku. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan melaporkanmu kepada Marsekal dan menyuruhnya membunuhmu. Aku sedang membantumu sekarang tahu. Siapa yang meminta bantuanmu? Apa kamu belum dengar? Semakin kamu meronta pada saat seperti ini, pria, semakin bersemangat. Diam. Tolong. Tolong. Jika kamu ingin semua orang tahu, maka berteriaklah lebih keras. Lepaskan aku. Benar. Jika kamu ingin berteriak, simpan saja untuk nanti. Bersikaplah patuh. Sudah bangun. Aku akan membunuhmu. Kamu masih punya tenaga untuk memukulku. Itu berarti tadi malam aku tidak bekerja cukup keras. Dasar mesum. Orang gila. Aku akan memberitahu ayahku. Memberitahu ayahmu apa? Bahwa aku memaksakan diri padamu. Kamu terus mengulang beberapa frasa yang sama. Bagaimana kalau aku ajari kamu beberapa frasa baru? Marshal muda, Marshal segera memanggil Anda melalui telegram. Aku mengerti. Aku harus meninggalkan Senchang untuk perjalanan terlebih dahulu. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Aku akan kembali dan melamar secara resmi. Tunggu dengan patuh sampai aku kembali dan menikahimu. Keluar. Aku pergi sekarang. Ayah. Ayah. Meskipun tadi malam, saat kamu pergi kakak, secara terbuka membawa selingkuhannya pulang untuk bersenang-senang. Tetapi dia dan kakak Xiaoyan memiliki tanggal pernikahan yang mendekat. Tolong jangan lakukan apapun padanya. Cepat. Jika kamu terlambat itu akan hilang. Ayah, Apakah ini yang kamu maksud? Bahwa Xiao Ying berselingkuh dengan pria lain? bagaimana bisa seperti ini? Xiao Ying adalah kakak perempuanmu. Agar kamu bisa bersama Xiao Yan, kamu benar-benar menyebarkan rumor di belakangnya. Memfitnah kepolosannya. Ayah, aku tidak. Jangan panggil aku Ayan. Aku tidak punya putri sepertimu. Lepaskan aku. Nyonya Zhou, tolong jangan terlalu gelisah. Qin Danyue, dasar wanita jahat, untuk menutupi fakta bahwa kau berselingkuh dengan orang lain. Kau memukuli putraku, hingga koma parah. Aku, Berhenti memfitnah Xiao Yingku. Dia berlutut di aula leluhur sepanjang malam. Bagaimana mungkin dia menyakiti Xiao Yan? dia tentu tidak akan melakukannya sendiri. Itu kekasihnya. Gu Chainshi yang menyewa orang untuk melakukannya. Dan Ye, apakah yang dia katakan itu benar? Aku tidak. Mengapa Gu Chance menyerang dengan begitu kejam? Kakak perempuan, bagaimana kamu bisa berbohong kepada ayah? Putri pemberontak. Bahkan sebelum menikah, kamu dan Gu Chance melakukan hal yang
sangat kotor. Ayah, Xiaoyan yang membiusku. Berusaha mencemarkan diriku di depan aula peringatan ibuku. Xiaoyan, dasar bajingan. Dasar pelacur beracun. Kau berzina dengan Gu Qianyi lebih dulu. Namun kau berani memfitnah putraku. Sudah untung dia tidak meremehkanmu. Meskipun Xiaoying memang bersalah, kegagalanmu lah dalam membesarkan putramu dengan benar yang pertama. Jika kamu marah, pergilah mencari Gu Chance dan lampiaskan The film amarahmu. was Aku tidak bisa translated hidup seperti and ini. narrated Tak satu by pun dari kalian Nvidia. keluarga Ken adalah orang baik. Beraninya kau menggertak kami. Putrimu sendiri yang bersalah lebih dulu. Namun kau masih memfitnah putraku. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Setelah semua keributan ini, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku berkonsultasi dengan seorang ahli yang mengatakan bahwa jika kita mengatur pernikahan untuk menangkal kemalangan, Xiaoyan akan bangun. Tanggal pernikahan semula harus dimajukan. Dalam waktu 1 minggu, Qin Danyue harus menikah ke dalam keluarga kami. Qin Danyue, kau telah menyebabkan keluarga Xiao kami kehilangan pewarisnya. Aku bersikeras agar kau menikah dengannya dan melayaninya seumur hidupnya. Kehilangan ahli warisnya. Bukankah itu berarti Xiaoyan akan menjadi tidak mampu mulai sekarang? Apa? Xiaoyan dipukuli hingga menjadi cacat. Itu yang pantas dia dapatkan. Mengapa aku harus menikah dengannya dan merawatnya seumur hidup? Diam. Nyonya Xiao. Saya mengerti perasaan Anda saat ini. Xiaoyan juga adalah seseorang yang saya lihat tumbuh sejak kecil. Sekarang dia telah terluka parah. Saya juga sangat sedih. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberikan kompensasi tambahan, dan saya juga akan mengirim orang untuk menjaganya seumur hidupnya. Tetapi mengenai membiarkan Xiaoyin pergi dan merawatnya seumur hidupnya, saya tidak setuju. Qin Sheng, apakah kau benar-benar berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Ya benar sekali. Keluarga Zhou kami adalah rumah tangga kecil dan sederhana yang terdiri dari yatim piatu dan janda. Tapi itu tidak berarti kami mudah digertak. Aku akan memberitahu patriark bahwa Qin Danyo berzina dan melukai putraku dengan parah. Aku ingin semua orang di Shancheng untuk menyaksikan dia ditenggelamkan dalam terangkan babi. Kalian semua tunggu saja. Hentikan dia. Minggir. Nyonya Su, apakah kamu sudah lupa? Dulu, seseorang dengan penuh semangat bergegas untuk menjadi selir Xiaoyan, mengatakan bahwa mereka saling mencintai dan tidak bisa mengendalikan perasaan mereka. Tidak, aku sama sekali tidak akan menikah. Si mayat hidup Xiaoyan itu, dan dia adalah seorang kasim yang tidak berguna. Shuyin, katakan pada ayah, apakah kamu benar-benar menyukai Xiaoyan? Ayah, aku. Karena kamu dan Xiaoyan telah mengesahkan pernikahan kalian. Jika kamu benar-benar menyukainya dan bersedia menikah dengannya, ayah bersedia memberimu sebagian besar aset keluarga Qian. Terlebih lagi ketika kamu menikah dengannya, kamu akan menjadi istri utama. Jika aku bisa mendapatkan sebagian besar aset, aku akan dengan gan menerima putri yang lahir Qin Danyue. Apakah kau sudah puas sekarang? Sebelumnya, bukankah kamu bilang kalian berdua saling mencintai? Sekarang, surga telah mengabulkan keinginanmu. Kamu seharusnya menjadi orang yang bahagia, bukan? Qin Danyue, kau tunggu saja aku. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Nona, apakah kau mengenal Marsekal muda? Kau terlihat sangat akrab dengannya. Ya, aku memang mengenalnya. Tapi aku tidak dekat dengannya. Tapi mengapa aku merasa Marsekal mudaku benar-benar menyukaimu, Nona? Bahkan jika kau tidak ingin menikahi Tuan Muda Zhou, jika Marsekal muda bersedia menikahimu, itu adalah peristiwa yang membahagiakan. Ang Xiang, itu bukanlah kasih sayang yang tulus. Seseorang yang benar-benar menyukaimu tidak akan melakukan hal-hal yang sengaja menyakitimu. Ini mengerikan. Nona kedua dari keluarga Qian telah menggantung dirinya sendiri. Cepat panggil dokter. Ayah, aku benar-benar tidak ingin menikahi Zhouyan. Jika ayah bersikeras memaksaku menikahi Zhouyan, lebih baik aku mati dan menemui ibu, seorang anak yang lahir dari selir. Bisa menikahi Xiaoyan kami sebagai istri sahnya, sudah sangat mengangkat derajatmu. Upaya dramatis untuk mati ini. Kau sedang berakting untuk siapa? Jangan banyak bicara. Dokter, bagaimana keadaan Shuyin? Ketua Qian. Nona kedua secara fisik baik-baik saja. Kecuali bahwa dia sudah hamil 3 bulan. Aku hamil. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Keluarga Zhou kami akhirnya punya pewaris. Nyonya Zhou, kau tidak bisa melakukan ini. Aku sungguh tidak ingin ikut campur dalam hubungan antara kakakku dan kakak Xiaoyan. Jika anak ini dipertahankan, keretakan antara kakakku dan kakak Xiaoyan hanya akan semakin dalam. Omong kosong apa yang kau bicarakan di sini? Anak ini
adalah satu-satunya pewaris keluarga Xiao kami. Tapi undangan sudah terkirim. Jika aku menikahi kakak Xiaoyan lebih dulu, bagaimana semua orang di Xiancheng akan memandangku? Mereka pasti akan berpikir bahwa aku merebut kakak Xiaoyan. Jika itu terjadi, bagaimana aku akan mempertahankan martabatku di masa depan? Jangan khawatir aku di sini. Biar kulihat siapa yang berani bergosip tentangmu. Akan kurobek mulut mereka. Wanita tua terkutuk ini tidak termakan trik ini. Membiarkanku menikahi kakak Xiaoyan? Bukan tidak mungkin. Kecuali kakakku menikahinya bersamaku. Dia akan menjadi istri utama. Dan aku akan menjadi selir. Kalau tidak, jika kakakku tidak menikah, aku juga tidak akan menikah. Kamu, Qin Swing. Kamu yang tidak ingin menikahi Xiaoyan. Mengapa kamu harus menyeretku ke dalam masalah ini? Yueyu, anggap ini aku memohon padamu. Setuju saja untuk menikahi Xiaoyan? Dia memang memiliki keintiman fisik dengan Xuing. Tetapi kamu juga memiliki hubungan dengan Gu Cheng. Kalian berdua impas sekarang. Lagi pula, keadaannya sekarang ini juga karena kamu. Yueyu. Liu Minglan. Xiaoyan mengkhianatiku dan membiusnya terlebih dahulu. Bukan aku yang menyewa seseorang untuk memukulinya. Kamu ingin aku dan Qin Suying untuk menikahi Xiaoyan bersama-sama. Kamu bisa melupakan ide itu. Nyonya Xiao, membiarkan Shu Ying menikahi Xiaoyan adalah karena pertimbangan keintiman fisik mereka di masa lalu dan perkenalan lama keluarga kita. Jika Anda terus mendesak seperti ini, saya akan meminta tabib meresepkan dosis obat sekaligus, memastikan klan Shu Anda sepenuhnya terputus dari keturunan. Tidak ada putri saya yang akan menikah dengannya sekarang. Nyonya Xiao, aku sungguh ingin melahirkan anak untuk kakak Xiaoyan, tapi ada perbedaan status. Kakak perempuanku belum menikahi kakak Xiaoyan. Bagaimana aku bisa menikah lebih dulu? Baiklah. Jadi kalian anggota keluarga Qin bersekongkol untuk membuat pertunjukan. Untuk menipu wanita sederhana seperti saya. Awalnya kalian bilang salah satu akan menikah. Dan sekarang tidak satupun dari kalian yang akan menikah begitu. Aku akan melaporkan pelanggaran kontrakmu kepada tetua klan. Saat itu, kita lihat apakah kalian berdua bersaudara akan menikah atau tidak. Aku ingin melihatnya. Siapa yang berani menikahi wanitaku? Gu Cheng, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk memenuhi janjiku, untuk menikahimu. The film was translated Presiden and Qin, narrated aku sudah by lama mengagumi N Nona Media. Qin. Hari ini aku secara khusus membawa hadiah pertunangan untuk meminta tangan Xiao Ying dalam pernikahan. Aku harap Anda bisa menganugerahkannya kepadaku dalam pernikahan. Masya mudaku, kalian semua sejak lama merencanakan semuanya bukan? Kau memukuli putraku hingga keadaannya seperti sekarang. Lalu membuat keluarga Zhou kami setuju untuk memutuskan pertunangan. Akhirnya kalian pasangan haram. Terbang bersama dengan bahagia. Gu Cheng, apa yang sedang kau coba lakukan? Nyonya Xiao, saya menyarankan Anda sebaiknya tunjukkan sedikit rasa hormat. Marsekal muda dan Nona Qin, keduanya belum menikah. Mereka saling mencintai. Mengapa mereka tidak bisa bersama? Marsekal muda gue, putri saya, sudah memiliki pertunangan. Saya khawatir. Saat ini orang menghargai cinta bebas. Jika sebuah pertunangan bisa dibuat, itu secara alami bisa dibatalkan. Kamu Tidak ingin menikahi Su yang tidak berguna itu, maka bekerja samalah denganku. Nyonya Xiao, setiap kesalahan ada pelakunya, setiap utang ada penagihnya. Putramu mencoba memperkosa tunanganku. Aku menyuruh seseorang memukulinya hingga lumpuh. Namun kamu mencari pembalasan dari tunanganku. Logika macam apa itu? tunangan, Masya mudaku. Pernikahan antara Ken dan Yue dan putraku dikenal di seluruh Shenzhen. Apa kau menyarankan? Kau berniat untuk menghancurkan persatuan mereka secara terbuka. Bagaimana jika aku memang begitu? Gu Cheng, jangan berpikir hanya karena Marshal Agung menghargaimu. Kau bisa memanipulasi semuanya seorang diri. Saat ini, sepertinya memang begitu. Saya sarankan Anda segera menandatangani ini untuk menyelamatkan nyawa putra Anda. Apa kau tidak takut aku akan melaporkanmu kepada Marshal Agung? Kamu bisa coba. Aku juga ingin tahu, apakah kecepatanmu dalam melaporkan berita lebih cepat atau kecepatan peluruku? Nyonya, ini buruk. Apotek keluarga kita telah disegel oleh kepolisian. Tuan muda juga telah dibawa pergi. Apa? Masya mudaku. Apakah ini perbuatanmu? Putramu mencoba memperkosa tunanganku. Aku mengirim seseorang untuk membawanya ke kantor polisi, agar para petugas dapat menegakkan hukum tanpa memihak. Apakah ada masalah dengan itu? Nyonya Xiao, orang bijak tunduk pada keadaan. Saya menyarankan Anda untuk menandatanganinya. Tidak ada yang diinginkan Marsekal muda yang tidak bisa dia dapatkan. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Masya mudaku. Bisakah kau melepaskan putraku sekarang? Tentu saja. Qin Sheng, Qin dan Yue,
tidak harus menikahi Xiaoyan kami. Tetapi Qin Shuing sedang mengandung anak dari keluarga Zhou kami di perutnya. Jika dia tidak menikah dengan keluarga kami, pada hari kelima bulan ini, aku akan membenturkan kepalaku ke pintu masuk utama kediaman keluarga Qinmu. Aku ingin keluarga Qinmu dikritik oleh semua orang di Shancheng. Ayah, aku tidak mau menikahi Zhou-yan. Xiaoyin. Marsekal muda sedang mengunjungi kediaman Qin. Kamu ajak dia berkeliling untuk melihat-lihat dulu. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan secara pribadi dengan Shu Ying. Baiklah. Shu Ying, kamu dan Xiaoyin sama-sama putri ayang. Bagaimana mungkin saya sengaja menyakitimu? Desakan saya agar kamu menikahi Xiaoyan hanyalah masalah kemanfaatan. Jika kamu tidak hamil anak Xiaoyan, saya tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Sekarang setelah kamu memiliki anaknya, setelah kamu menikah ke keluarga mereka, tinggalkan ahli waris untuk keluarga Shou dan kemudian cari alasan untuk bercerai. Bukankah masalahnya akan mudah diselesaikan? Aku mengerti, ayah. Berdua bicara. Kalian berdua bicara. Kau bilang kau tidak ingin menikahiku. Aku ingin tahu. Dalam Han, apa aku lebih rendah daripada Xiaoyan? Ya, mengapa Marsekal Gu tidak memberitahuku dulu? Apa tepatnya yang kamu sukai dariku? Bagi Xiao Ying, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama omong kosong macam apa itu? Aku tidak percaya omong kosong seperti itu. Itu hanya kalian para pria, didorong oleh nafsu. Aku sudah menjawab pertanyaanmu. Jadi sekarang, bukankah sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaanku? Kamu baik dalam segala hal. Hanya saja, aku tidak menyukaimu. Kalian berdua adalah kekasih masa kecil selama bertahun-tahun. Apa hasil yang kau dapatkan pada akhirnya? Dia malah diam-diam di belakangmu dan berselingkuh dengan saudara perempuanmu. Seseorang yang hanya membuatmu marah, tidak bahagia, dan sedih. Apa sebenarnya yang ada yang membuatmu tetap bergantung padanya? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu hanya datang ke sini untuk mengejekku, kamu bisa pergi sekarang juga. Karena kau bilang kau tidak ingin menikahiku, aku akan menemui ayahmu sekarang juga dan mengusulkan pembatalan pertunangan. Namun, jika masalah pembatalan pertunangan menyebar besok, aku menduga Liu Minglan tidak akan membiarkan keluarga Qinmu lolos begitu saja. Jika dia memaksamu lagi pada saat itu untuk menikahi Xiaoyan, aku tidak akan menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Kau mengancamku lagi. Aku khawatir ini bukan benar-benar ancaman. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku hanya akan menyelamatkan tunanganku. Tunggu. Aku bisa menikahimu. Tapi, aku punya satu syarat. Katakan padaku apa itu? Setelah kita menikah, kau dan aku, kita hanya akan memiliki gelar suami istri. Tapi bukan kenyataannya. Kau tidak bisa memaksaku melakukan apapun yang tidak ingin kulakukan. Ketika kau jatuh cinta pada orang lain nanti, kita akan bercerai. Kenyataan suami dan istri, bukankah kita sudah memilikinya sejak lama? Gu Chengs, aku berbicara serius denganmu. Baiklah, aku setuju dengan persyaratanmu. Apalagi, Untuk saat ini, aku belum memikirkan hal lain. kalau begitu kau harus berpikir dengan hati-hati. Pastikan untuk memberitahuku setelah kau memutuskan. Buka dan lihatlah. Aku dengar ajudan Reng menyebutkan bahwa di antara para wanita di Shancheng sekarang, ini cukup populer. Hanya satu bros. Dan kau pikir kau bisa menikahiku? Tentu saja tidak. Ini hanyalah untuk mendapatkan senyuman dari calon Nyonya Gu. Aku juga mendengar bahwa pernikahan gaya barat sedang populer saat ini. Jika kau menyukai itu, aku bisa menyuruh orang mencari permata dan mengolahnya menjadi gaya cincin yang kau sukai. Marshal muda, sudah waktunya untuk pertemuan. Aku tahu, aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Aku akan datang menemuimu lagi besok. Gu Chengs. Nona, ku dengar untuk perjamuan pertunangan Nona Sulung, Marshal Agung diundang untuk menjadi saksi mereka. Wanita muda mana di Shancheng yang mendapatkan perlakuan seperti itu untuk pertunangannya? Marshal muda memperlakukannya dengan sangat tinggi, namun dia tetap tidak mau bekerja sama. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatnya begitu sok. Qin Danyue, mengapa kau bisa menikahi Gu Chainji dan menjadi istri tuan muda, sementara aku hanya bisa menikahi si Zhouyan yang tidak berguna itu? Nyonya muda ini benar-benar cantik. Memang, mereka bergegas menyiapkan tempat dengan begitu cepat. Kudengar, mereka bahkan mengundang seorang saksi. Sungguh patut iri. Lepaskan aku.
Jika kau ingin ayahmu aman, patuhlah. Aku sudah setuju untuk bertunangan denganmu. Apalagi yang kau inginkan? Setelah perjamuan pertunangan selesai, aku tentu saja akan melepaskan ayahmu. Kau sebaiknya menepati janjimu. Terima kasih semuanya, karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian untuk menghadiri perjamuan pertunangan antara Nona Qin dan aku. Kenapa mereka ada di sini? Hari ini adalah hari besar kita. Ayahmu tidak ada di sini. Kita harus membiarkan kakakmu dan iparmu menjadi saksikan. Pergi sapa kakakmu dan iparmu. Gu Chengse. Kakak, selamat kepada kakak dan tuan muda atas persatuan bahagia kalian. Dan kau, Selamat kepada Marshal Muda dan Danyu atas pernikahan bahagia kalian. ngomong-ngomong soal pernikahan bahagia ini, aku harus berterima kasih secara khusus pada Tuan Muda Zhou karena telah menjodohkan kami. Xiaoyan, kau benar-benar sesuatu. Wanita Anda sudah menjadi istri Marshal Muda. Sekarang kau menjadi keluarga dengan Marshal Muda. Ketika kau naik tinggi dan makmur di masa depan, jangan lupakan teman-teman seperti kami. Tepat sekali. Jangan lupakan kami. Kau suka menyentuh sesuatu. Malam ini aku akan membiarkanmu menyentuh sepuasnya. Siapa bilang aku suka menyentuh barang? Jika kau tidak suka, mengapa kau menyentuhku sembarangan? Marshal Muda. Marshal sudah tiba di stasiun kereta. Kita harus segera pergi. Kau hibur mereka dulu. Aku akan menjemput Marsekal. The film was translated Selamat and memang, narrated karena kau by menikahi Marshal Nvidia. Muda. Di masa depan, kita harus tetap berhubungan erat. Kakak Xiaoyan, aku akan menemui kakak. Kakak, hari ini adalah hari besarmu. Aku adik perempuanmu, punya hadiah besar untukmu. Kakak, mengapa kau mendorongku? Aku tahu kau membenciku karena merebut kakak Xiaoyan. Dokter. Shuyin. Xiaoyan, jangan salahkan kakak. Itu semua karena kakak terlalu mencintaimu. Perjamuan pertunangan yang baik ini, bagaimana bisa berubah menjadi adegan seperti itu? Siapa tahu, Qin Danyu sombong dan manja. Baginya melakukan hal seperti ini. Tidak mengherankan, kedua saudara perempuan ini berkelahi dengan sengit memperebutkan satu pria. Sekarang ini adalah pertunjukan yang bagus. Di mana dokternya? Shuyin. Apa yang sebenarnya terjadi? Dokter, jangan khawatir. Aku tidak kompeten. Apalagi, lukanya sudah terinfeksi. Aku khawatir, dia tidak akan pernah bisa hamil lagi. Kakak Xiaoyan, ini salahku. Dan sekarang aku tidak bisa punya anak lagi. Lalu apa gunanya aku hidup? Apa gunaku? Lebih baik aku mati dan menemaninya. Lepaskan aku. Shuyin, Aku harus pergi menemani anakku. Qin Danyu. Qin Danyu, kau jalan. Ini untukmu. Aku tidak mendorong Qin Swing. Kenapa kau memfitnahku seperti ini? Beraninya kau membantah. Kau hanya iri bahwa Shuing dan aku memiliki anak. Cemburu. Aku cemburu padanya. Karena harus menikahimu si lumpuh impoten ini. Atau aku cemburu padanya. Karena diam-diam berselingkuh denganmu di belakangku. Dan hamil di luar nikah. Ya Tuhan, apakah yang dikatakan Qin Danyu benar? Dia terlihat sangat rapi dan terhormat. Namun diam-diam dia melakukan tindakan keji seperti itu. Hari ini adalah pesta pertunangan untuk Gu Changse dan aku awalnya mengira kalian berdua datang ke sini untuk tulus mendoakan kami. Siapa sangka bahwa sekarang kalian sengaja membuat masalah. Kalian berdua cepat seret kedua orang ini keluar sini. Qin Danyu, jangan terlalu beruntun. Marshal tiba. Marsekal. Gu Chance, Qin Danyu, aku khawatir aku tidak bisa menangkap peganganmu. Sekarang kalian telah menyerahkan diri langsung ke depan pintuku. Sangat meriah. Marshal, aku dengan sungguh-sungguh memohon padamu untuk menegakkan keadilan bagi aku dan tunanganku. Apa yang terjadi? Pengawal, cepat bawa orang ini pergi. Di depan Marshal, apakah ini tempat bagimu untuk berbicara omong kosong? Marshal, aku tidak berbicara omong kosong. Nama saya Xiaoyan, dengan putri dari kamar dagang Shenzhen, Qin Danyu. Pertunangan anak telah ditetapkan sejak kita masih muda. Semua orang yang hadir di sini dapat bersaksi untukku. Sejak dia berada di Fei dan menyelamatkan Marsekal muda gue. Marsekal muda gue telah mendambakannya sejak saat itu. Dia memaksanya. Dia memaksa Xiaoyan untuk bersamanya. Dia secara terbuka menerobos masuk ke rumah keluarga Qian.
melanggar kehormatan Xiao Yin, dan melukaiku dengan parah. Dia menggunakan seluruh keluarga Xiao dan hidupku untuk mengancam ibuku agar menandatangani surat pembatalan. Siapa tunanganmu? Kita sudah lama membatalkan pertunangan. Chance, apa yang terjadi? Marshall, masalahnya adalah, Jangan bicara lagi. Anda ceritakan sendiri. Marsekal, aku sungguh sudah lama mengagumi Nona Qin, tapi aku tidak pernah merusak pernikahannya dengan Xiaoyan. Masalah pernikahan Ajudan Su, selalu diputuskan oleh dekret orang tua dan perkataan Makomblan sejak zaman dahulu. Nona Qin juga baru saja mengatakan bahwa dia dan Xiaoyan saling mencintai. Jika bukan karena seseorang untuk ikut campur, aku percaya mereka berdua tidak akan berpisah. Aku membatalkan pertunanganku dengan Xiaoyan. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dialah yang berselingkuh dariku di belakangku dan bahkan membuat perut wanita itu besar. Marsekal, aku memang memiliki hubungan dengan wanita lain. Aku melakukan keintiman fisik, tapi itu semua karena aku minum terlalu banyak. Itu tidak disengaja. Sekarang Shu Ying juga hamil, dilukai oleh Xiao Yin, sehingga dia tidak bisa lagi mengandung anak. Aku tidak bisa tidak bertanggung jawab padanya. Bagaimana Anda berniat menyelesaikan ini? Pertunanganku dengan Xiao Ying tetap tidak berubah. Shu Ying akan menjadi istri utama. Xiao Ying akan menjadi seler. Jika tidak aku khawatir Xiao Yin akan menanggung reputasi buruk. Berhenti memutarbalikkan fakta di sini. Xiaoying adalah istriku. Kau sedang bermimpi. Marshall, semua orang di luar tahu. Gu Chance akan menjadi penerus Anda di masa depan. Sekarang dia secara paksa merebut seorang wanita sipil, ikut campur dalam pernikahan orang lain. Bagaimana Anda bisa berdiri diam? Itu benar. Jika masalah ini menyebar, reputasi menindas rakyat jelata akan menimpa kita. Apa gunanya jika dia bisa berperang? Karakter dan moralnya bejat. Orang seperti ini, apakah dia bahkan pantas menjadi penerus Marshall? Satu tetes tikus merusak seluruh panci bubur. Qin Danyun, kamu sebagai seorang wanita gagal menjunjung tinggi kebajikan wanita, kehilangan kesucianmu sebelum menikah untuk menaiki tangga sosial. Saat memiliki pertunangan, kamu merayu Chance, bukankah begitu? Marsekal, Xiaoying dan aku. Cukup, kamu masih membelanya. Aku pikir kamu telah disihir. Menyimpan wanita seperti ini adalah bencana. Ajudan Su, eksekusi dia. Xiaoying, Marshall muda, Gu Chance, dokter. Mengapa kamu begitu bodoh? syukurlah kau baik-baik saja. mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat selamatkan dia. Gu Chance, Cepat, Marsekal. lepaskan aku. Aku memohon Marsekan untuk mengabulkan keinginan kami. Karena kalian berdua sudah bertunangan, maka lanjutkan sesuai dengan kontrak pertunangan. Qin Shuing, Anda tangani ini. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Jika kamu tidak menikah dengannya, aku akan membuat seluruh keluarga Qinmu membayar harganya. Baiklah, aku setuju. Baik, hari di mana kamu menikah, aku akan membebaskan Qin Sheng. Jika kamu bersikeras untuk mengikuti kemauanmu sendiri, aku akan mengeksekusinya. Qin Danyu, pada akhirnya kamu harus menikah denganku. Xiaoyan, kamu benar-benar gila. Gila. Itu dipaksakan olehmu dan Gu Chance. Aku memberitahumu. Mulai sekarang, aku akan membiarkanmu menyaksikan apa sebenarnya yang sesungguhnya neraka di bumi. Bungkuk pertama. Bungkuk kedua. Bungkuk ketiga. Zhou Yang, apa yang sedang terjadi? Paman, Xiao Ying tahu bahwa dia akan menikah hari ini dan bersemangat sepanjang malam. Dia bahkan tidak memejamkan mata. Dia sangat lelah. Aku takut dia akan kelelahan. Jadi aku secara khusus mencari 2 pelayan untuk menopangnya. Apakah Anda menyarankan bahwa keluarga Xiao kami memperlakukannya dengan buruk jika bukan karena Xiaoyan kami? Mengingat mereka tumbuh bersama sejak kecil, dia seharusnya sudah ditenggelamkan di kolam sejak lama. Pelacur kecil yang jahat, siapa yang berani menerimanya? Sajikan tehnya. Ayah. Ibu. Ayah,
Ini, apa yang terjadi pada ketua Ken? Tepat sekali. Mengapa dia tiba-tiba muntah darah tanpa alasan? Ayah! Ayah! Jangan menakutiku. Ayah mertua. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana tepatnya ini bisa terjadi? Mungkinkah Ken Danyo meracuninya? Ayahmu telah berhenti bernapas. Tidak mungkin. Ken Danyue, aku tahu kamu membencinya. Dia menolak memohon atas namamu kepada Marsekal. Dia baik-baik saja barusan, dan menjadikanmu selir kakak Xiaoyan. Apakah kamu melakukan ini untuk melindungi reputasimu? Mengapa kamu meracuni ayah? Dia sangat mencintaimu. Ya Tuhan, meracuni. Ketua Ken sangat baik hati. Bagaimana bisa dia membesarkan putri yang begitu jahat? Ayah bangun. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membuatmu marah lagi. Aku berjanji akan mendengarkanmu dengan baik. Jangan menakutiku. Ayah. Seseorang selamatkan ayahku. Seseorang. Ayah. Siapa yang memanggil polisi? Itu aku. Dia meracuni dan membunuh ayah. Cepat tangkap dia. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Bukan aku. Ayah. Qin Danyu. Seseorang datang untuk menemuimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku punya kabar baik untukmu. Agar Xiaoyan membalaskan dendamku. Dia secara khusus menyuap hakim. Setelah sidang pengadilan besok, mereka akan menjalankan formalitas. Dan kemudian membawamu pergi untuk dieksekusi oleh regu tambah. Qin Swing, aku tidak membunuh ayah. Berhenti memutarbalikkan fakta di sini. Kamu akan mati namun kamu masih berani membantah. Jika itu bukan kamu, lalu siapa lagi? Ayah meminum tahmu sebelum insiden itu terjadi. Bukan aku. Ayah sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Kakak perempuan, setelah kamu tiada, seluruh kekayaan keluarga Qin akan menjadi milikku. Kau dan Xiaoyan kalian berdua binatang. Hanya demi kekayaan keluarga, kalian ingin membunuhku. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos. Jeti ini adalah putri sulung dari keluarga Ken. Benar-benar jahat. Belum lagi dia benar-benar cukup menarik. Seorang wanita yang hatinya The film seperti was ular beludak, translated apa gunanya and jika dia narrated by cantik? M Media. Ini disebut menuai apa yang kamu tabur. Properti keluarga Qin mulai sekarang menjadi milik keluarga Xiao kami. Pukul dia. Cepat pukul dia. Eksekusi. Ayah, aku tidak berguna aku mengecewakanmu. Aku tidak hanya gagal menemukan pembunuhmu, tetapi aku juga difitnah dan direndahkan hingga keadaan ini. Tapi jangan khawatir, aku akan menyusulmu sekarang. Gu Chengs. Xiao Ye. Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Maafkan aku. Marshal muda gue. Qin Danyu adalah seorang narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Jika kamu membawanya pergi sekarang, bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada atasanku? Berani menyentuh wanitaku. Siapapun yang menginginkan penjelasan, suruh dia datang mencari Marsekal ini sendiri. Gu Chance. Kau secara terbuka melakukan pilih kasih. Nah, Xiaoyan, kau pantas mati 1000 kali. Ibu. 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 Pergi panggil dokter. Nona. Saya dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuan Muda untuk menegakkan keadilan bagi Nona kami. Dia benar-benar bukan pembunuh yang membunuh Tuan. Aku tahu. Dokter, cepat. Periksa dia cepat. Dokter,
Bagaimana keadaan Xiao Ying? Nona Qin sangat lemah sekarang. Luka-lukanya kemungkinan disebabkan oleh pemukulan berulang-ulang. Dan dia kelaparan selama berhari-hari. Saya khawatir untuk sementara waktu, tidak akan mudah baginya untuk bangun. Marshal muda, ini semua salahku. Orang-orang di penjara itu. Selidiki. Pergi dan selidiki untukku. Selidiki secara menyeluruh. Basmi mereka sepenuhnya. Jangan sisakan siapapun. Ya, Nona, Anda akhirnya bangun. Sudah berapa lama aku tidur? 1 hari dan 1 malam. Nona, apakah ada tempat lain yang Anda merasa tidak nyaman? Seluruh tubuhku sakit sekali. Kalau begitu saya akan pergi mencari dokter. Pelan-pelan. Terima kasih. Minum obatmu. Ini pelan-pelan. Ini sangat pahit. Terlalu pahit. Apakah kau mencoba bertanya tentang ayahmu? Cuaca sekarang panas. Jenazah ayahmu tidak bisa disimpan. Aku sudah meminta Ren Yuanshan untuk menanganinya. Xiao Ying. Aku di sini. Jika kau ingin menangis, menangislah. Ayahku sudah meninggal. Aku tidak punya ayah The lagi. film was Aku tidak translated tahu and siapa yang narrated by membunuhnya. M-Media. Aku merasa sangat tidak berguna. Aku akan menemanimu. Untuk mencari pembunuh yang membunuh ayah. Orang-orang yang menindasmu. Aku akan membuat mereka satu persatu. Membayar Masalah. Marshal muda telah tiba. Gu Chengs, kamu membawaku ke sini. Untuk tujuan apa? Tunggu sebentar. Kau akan segera tahu. Hutang kebencian harus dibayar. Dendam harus dibalaskan. Aku akan mendukungmu. Tuan muda Shou dan nona muda kedua. Mereka sama sekali tidak mengerti sopan santun. Melihat Marshal muda. Mereka bahkan tidak menyapanya. Marsekal muda gue. Kakak, kamu baru saja menyebabkan kematian ayah. Apakah kamu tidak punya sedikit pun rasa sakit atau penyesalan? Hari ke-7 setelah kematiannya baru saja berlalu. Dan kamu sudah tidak sabar untuk bermain-main dengan pria. Bukankah seharusnya kamu yang bertobat? Kamu memfitnahku, mencari seseorang untuk melemparku ke penjara, bersekongkol dengan Shuyan. Ketika kamu mencoba membunuhku, apakah kamu pernah berpikir aku akan kembali hidup-hidup? Kau masih berani memfitnah Shu Ying. Bodoh. Jenis. Tangisan yang menyebabkan keributan dan ancaman bunuh diri. Trik murahan. Hanya kau yang akan mempercayainya. Tuan muda ampuni saya. Itu semua nona muda kedua. Dia menginstruksikan saya untuk merebus obat aborsi untuknya. Dan memfitnah nona sulung. Nona sulung tidak pernah mendorong nona kedua sama sekali. Ya Tuhan, JT itu berarti. Hari itu adalah Qin Shuing. Yang dengan sengaja menjebak Qian Danyul. Betapa jahatnya, merayu calon saudara iparnya sendiri. Hamil sebelum menikah adalah satu hal. Tetapi dia benar-benar menggunakan kematian ayahnya sendiri untuk menjebak saudara perempuannya sendiri. Sepertinya, dia dan Xiaoyan benar-benar naga tidur dan Phoenix muda, pasangan yang dibuat di surga. Kau budak celaka, beraninya kamu mengkhianatiku. Nona muda kedua, Anda sendiri berulang kali mengatakan bahwa Xiaoyan adalah pria yang tidak berguna, dan Anda tidak ingin menikah dengannya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Apakah itu benar? Benar sekali, Nona muda kedua, mengatakan Anda bukan seorang pria, dan menikahi Anda berarti hidup sebagai janda selagi hidup. Kakak Xiaoyan, tidak seperti itu, dengarkan aku. Tidak seperti itu, Wanita keji. Xiaoyan, jika bukan karena Marsekal memaksaku dengan nyawa ayah, siapa yang mau hidup dengan sampah sepertimu?
Karena kamu sudah tahu segalanya, mengapa kita tidak segera bercerai saja? Kau bermimpi. Dan kau masih ingin menceraikanku dan hidup bahagia selamanya. Gu Chance, apakah ini sebabnya kau memanggilku ke sini hari ini? Tentu saja tidak. Aku dengar tentang keluarga Sumu. Memiliki beberapa urusan bisnis. Di mana perputaran modal sulit. Aku memanggilmu ke sini. Untuk membantumu menyelesaikan masalah ini. Apakah kau benar-benar memiliki niat baik seperti itu? Siapa yang tahu jebakan apa yang telah kau pasang sekarang? Apakah kau punya pilihan? Keluarga Zhou saat ini bahkan tidak bisa membayar upah. Para buruh jangka panjang. Mereka sedang membuat masalah sekarang. Jika mereka menjadi gelisah. Dan membakar kediaman Su milikmu. Dan apotek apa yang akan kamu lakukan? Gu Chance, katakan saja padaku secara langsung. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku menyimpan dendam bahkan atas penghinaan terkecil. Bagaimana dia memperlakukan Xiao Ying? Aku pasti akan membuatnya menderita dengan cara yang sama seperti dia membuat orang lain menderita. Aku bisa menyerahkannya padamu. Kakak Xiaoyan, aku mohon padamu. Gu Chengji membunuh tanpa berkedip. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Jangan serahkan aku padanya. Apakah akan membunuhnya atau mengampuni nyawanya? Kamu pilih sendiri. Gu Chengzi, tidak. Kakak Xiaoyan, aku istrimu. Bagaimana kamu bisa percaya cerita sepihak dari wanita celaka ini dan memutuskan untuk membunuhku? Dia mati secara tidak adil. Su Ying, Beraninya kalian. Kalian berani menembak dan membunuh seseorang tepat di depan marshal muda. Pengawal. Bawa dia pergi. Gu Chance, kau menjebakku. Aku memberimu pilihan. Su Ying. Su Ying, The film was translated Su Ying. and narrated by M Media. Nona. Anda memimpikan nona muda kedua lagi. Nasib nona muda kedua saat ini sepenuhnya karena perbuatannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Bagaimanapun dia masih adikku, satu-satunya kerabatku yang tersisa di dunia ini. Tolong demi aku, berikan dia pemakaman yang layak. Ya, saya akan. Nona, kalau begitu silakan istirahat lebih awal. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Aku dijebak. Kau tidak bisa begitu saja mengurungku sesuka hati seperti ini. Biarkan aku keluar. Lepaskan. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, apakah kamu ingin keluar? Kau bisa membantuku. Selama kamu membantuku melakukan satu hal, aku akan membiarkanmu keluar. Ini mudah. Benarkah? 1 tahun kemudian. Selamat. Hari ini keluarga gue dan Qin dipersatukan dalam pernikahan. Sebuah perjanjian ditetapkan di aula ini. Ikatan yang baik, terikat selamanya. Pertandingan ini sangat cocok. Dengan ini, kami membuat janji persahabatan seumur hidup. Tertulis di atas kertas keberuntungan ini. Tercatat dalam daftar pasangan. Ini adalah sertifikatnya. Upacara selesai. Marshal muda. Kemarin, Nyonya memintaku untuk memeriksa semua apotek di Shenzhen untuk daftar pembeli Kunlun Mountain Begonia. Silakan lihat. Karena dia ingin menyelidiki, berikan saja padanya dulu. Biarkan dia memeriksa. Marshal muda, Anda sebaiknya jujur. Bagaimanapun itu, karena kecerobohan Anda yang mengakibatkan Amwork Accidental do Velhomestrekir. Ajudan Ren, Xiao Ying, kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? apa? Kalian semua, apakah kalian takut aku mungkin menguping rahasia kalian? Tentu saja tidak. Aku sangat menantikan kedatanganmu. Bagaimana mungkin aku menyembunyikan apapun darimu? Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Aku datang untuk menemui Ajudan Ren. Bolehkah aku bertanya? Apakah daftarnya sudah disusun? Begini, Kunlun Mountain Begonia, jenis bahan obat ini sangat umum. Jadi untuk sementara waktu, sulit untuk dicari. Baiklah, Kamu boleh pergi sekarang.
Ya, Gu Chengs, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Bagaimana mungkin aku menyembunyikan apapun darimu? Benarkah? Sungguh. Jika aku menyembunyikan apapun darimu, semoga aku disambar 5 petir. Jika kau tidak ya tidak, kenapa kau bersumpah begitu sembarangan? Apakah kau ingin aku menjadi janda muda? Aku tidak akan pernah tega membiarkanmu menjadi janda muda. Malam ini, mari kita pergi menonton film dan makan malam bersama. Baiklah. Marshal muda, ada beberapa masalah di rumah yang perlu kami tangani. Kita harus segera kembali. Kau urus urusanmu dulu. Tapi aku berjanji padamu, aku akan menemanimu menonton film. Tugas resmi lebih penting. Bagaimanapun, kita punya banyak waktu. Kamu tidak akan melakukan apa-apa. Kamu hanya datang dan makan serta minum gratis. Berhenti. Xiaoyin. Barusan. Terima kasih. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, saya minta maaf. Jika di masa depan, Anda membutuhkan bantuan saya untuk apapun, cukup tanyakan saja. Meskipun, mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk Anda. Itu semua sudah berlalu. Ngomong-ngomong soal bantuan, sebenarnya aku memang punya sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. Apakah ini tentang kematian ayahmu? Koroner bilang ayahku meninggal karena ada sejumlah besar begonia Gunung Kunlun di dalam tehnya yang menyebabkan kematiannya secara tidak sengaja. Keluargamu menjalankan apotek. Bisakah kau memberiku salinan dari pembelian yang dilakukan bulan ini dari daftar orang yang membeli begonia Gunung Kunlun? Buku catatan dan sampel itu, saya bisa memberikannya kepada Anda. Tetapi apakah Anda yakin alasan utama ayahmu mengalami kemalangan adalah Kunlun Mountain Begonia? Gue Chance menyuruh koroner menyelidiki dan menemukan hal itu. Dia tidak punya alasan untuk membohongiku. Itu aneh. Ayahmu mengalami kemalangan di rumahku. Saya juga menyuruh seseorang menyelidiki penyebab kematiannya. Di dalam ampas ten, memang ada Kunlun Mountain Begonia, tetapi itu tidak mematikan. Apa yang benar-benar fatal adalah bulu narsisus air musim gugur. Bulu narsis air musim gugur. Apa itu? Ini adalah jenis obat barat. Efek spesifik apa yang dimilikinya? Saya tidak begitu jelas. Mungkin Anda bisa bertanya, Gu Chance, jika Anda menginginkan buku catatan itu, datanglah ke rumahku besok. Jika Anda juga ingin melihat petugas koroner, saya bisa mengantar Anda untuk menemuinya. Terima kasih. Kenapa? Kau terlihat seperti kau tidak terlalu senang. Dengan Xiaoyan, mengenang masa lalu. Apakah kamu bahagia? Dia dan aku hanya bertemu secara kebetulan. Bertemu secara kebetulan. Pertemuan kebetulan yang berlangsung lebih dari setengah jam. Gu Chance, kau mengikutiku. Aku hanya tidak ingin sesuatu seperti insiden Xiaoxi terjadi lagi. Aku hanya mengirim orang untuk melindungimu secara diam-diam. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu masih berhubungan dengan Xiaoyan. Aku sudah bilang itu hanya pertemuan kebetulan. Xiaoyan bilang bahwa dia punya catatan pembelian begonia Gunung Kunlun. Apa salahnya aku menanyakan beberapa pertanyaan padanya? Aku sudah mengirim ajudan Ren untuk menyelidiki. Namun kamu masih pergi bertanya kepada Xiaoyan. Sebenarnya siapa yang kamu percaya, aku atau dia? Gu Chance, bukan ayahmu yang meninggal. Tentu saja kau tidak cemas. Aku ingin menemukan pembunuhnya secepat mungkin. Apakah itu salah? Aku tidak menghentikanmu untuk menyelidiki. Tapi kamu adalah istriku. Kamu berada di luar bersama pria lain, berbicara dan tertawa. Apakah kamu masih menyimpan perasaan padanya? Gu Chance, kau benar-benar tidak masuk akal. Jika aku menyukainya, apakah aku akan menikahimu? Kamu mau kemana? Mencari Xiaoyan. Jangan pedulikan aku. Lepaskan aku. Bukankah kamu bilang kamu tidak menyimpan perasaan padanya? Buktikan padaku. Bagaimana aku harus membuktikannya? Beri aku seorang anak dan aku akan mempercayai Emil. Gu Chance, sebelum pembunuh yang membunuh ayahku ditemukan, aku tidak akan punya anak denganmu. Qin Dayui. Qin Dayui. Nona, karena komandan muda sudah berkata, dia akan menyelidiki sendiri. Kita mungkin tidak perlu merepotkan dokter Yan lagi kan? Ang Siang,
Aku tidak percaya pada Xiaoyan. Tapi aku merasa, Gu Chance bertingkah agak aneh akhir-akhir ini. Dia terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Membahas masalah memiliki anak denganku. Aku selalu merasa, dia menyembunyikan sesuatu dariku. Komandan muda sangat baik padamu. Seharusnya tidak begitu. Kuharap itu bukan apa-apa. Dan Yui, kamu membawa barangnya. Dr. Yan, terima kasih atas bantuanmu. Jangan sebut itu. Yan Rongqiu teman sekelas King Dayu. Kita teman sekelas. Ini hanya bantuan kecil. Tunggu aku sebentar. Dr. Yan, apa hasilnya? Xiaoyan benar, kematian ayahmu hanya sedikit hubungannya dengan Kunlun Mountain Begonia. Alasan sebenarnya adalah penggunaan bulu narsises air musim gugur yang mematikan. Bulu narsis air musim gugur. Saat ini adalah obat barat yang sangat langka. Itu bisa membunuh orang, dan itu juga bisa menyelamatkan orang. Sekarang, secara umum itu hanya tersedia di kamp militer. Ketika Gu Chainji terluka terakhir kali, Marshall membawakan beberapa. Hanya botol kecil itu. Gu Chance berbohong padaku. Marsekal muda, Anda memanggil saya. Siapa yang ditemui Xiao Ying baru-baru ini? Dia pergi ke rumah sakit hari ini dan bertemu dengan Dr. Yan. Mengapa dia mencari Yan Rongqiu? Saya tidak begitu yakin tentang itu. Nona, Xiaoyan ada di sini, menunggumu di luar pintu. Mengatakan dia membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu. Bagaimana menurutmu? Haruskah Anda bertemu dengannya? Apa yang terjadi? Aku sendiri yang menyebabkan semua ini. Terakhir kali, aku seharusnya tidak memberitahumu terlalu banyak. Itulah sebabnya aku mendapat masalah. Gu Changxi yang melakukannya. Yan Rongqiu berkata, menggunakan plum narsis air musim gugur, lukanya akan sembuh lebih cepat. Aku ingin cepat pulih. Itu sebabnya aku datang untuk bertanya, apakah kamu memilikinya? Aku tidak memilikinya. Aku bisa membantumu bertanya-tanya. Baiklah. Gu Changxi, apakah kau punya bulu narsis air musim gugur di sana? Anda harus pergi dan mengurus tugas Anda terlebih dahulu. Ya, Nyonya, apakah Anda membutuhkan Marsekal muda untuk sesuatu? Aku hanya ingin datang dan bertanya padanya. Apakah dia punya bulu narsis air musim gugur? Baru saja, saya juga melihat, jika Anda membutuhkannya, Anda bisa saja memerintahkan Angxian untuk pergi dan mengambilnya. Mengapa repot-repot datang ke sini sendiri? Nyonya, ekspresi Anda terlihat aneh. Apakah terjadi sesuatu? Tidak. Apakah dia masih sibuk? Marsekal muda tidak ada di sini. Tidak apa-apa jika dia tidak ada di sini. Apa yang kamu cari? Angxiang, dia terluka. Wakil Ren memberitahuku, kau punya bulu narsis air musim gugur di ruang kerjamu. Aku akan mencarinya. Aku memang punya beberapa, tapi semuanya sudah habis. Kapan kau menghabiskannya? Terakhir kali aku menderita luka tembak. Itu sudah habis saat itu. Benarkah begitu? Apakah aku punya alasan untuk berbohong padamu? Itu benar. Guo Changxi sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia adalah pembunuh yang membunuh ayah? Terlalu lama tinggal di rumah. Pasti terlalu membosankan. Kalau begitu malam ini, aku akan pulang lebih awal untuk menemanimu. Baiklah, Kamu kembali dan istirahatlah lebih awal. Aku akan kembali malam ini untuk makan bersamamu. kau kembali dulu. Jangan ikuti aku lagi. Jika komandan muda bertanya, Jika komandan muda bertanya, katakan saja aku pergi ke toko serba ada Yong'an. Apakah kau mengerti? ya, mengerti. Kindanyu, tidakkah kau ingin tahu, apakah pembunuh yang membunuh ayahmu benar-benar Gu Chance atau bukan? Kau hanya perlu melakukan apa yang kukatakan. Umpan Gu Chance ke tempat ini.
Aku akan mencari seseorang untuk menembaknya. Kau juga tahu, bulu narsisus air musim gugur adalah penawar penyelamat hidup. Jika dia bisa menunjukkannya, itu membuktikan bahwa dia adalah pembunuh yang membunuh ayahmu. Jika dia tidak bisa, maka dia tidak ada hubungannya dengan kematian ayahmu. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya. Xiao Ying. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Gu Cheng's. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Tentu saja. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan ini? Ayah sudah meninggal. Shu Ying juga meninggal. Kau adalah satu-satunya orang yang kumiliki di dunia ini. Aku sangat takut. Takut kalau kau mungkin menipuku. The film was Xiao Ying. translated and Apakah narrated karena by aku M sibuk Media. dengan pekerjaan baru-baru ini dan lalai merawatmu, sehingga kau merasa sangat tidak aman? Gu Cheng's. Apakah kau benar-benar tidak menipuku? Aku bersumpah, sepanjang hidupku, aku tidak pernah menipumu. Benarkah? Benarkah? Aku juga tidak ingin percaya bahwa kau adalah pembunuh yang membunuh ayahku. Tapi, kau berbohong padaku dengan mengatakan kau tidak memiliki bulu narsisus air musim gugur. Dilihat dari semua tanda, keterlibatanmu dalam kematian ayahku tidak dapat disangkal. Xiao Ying. Xiao Ying. Xiao Ying. Cepat. 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 Nona. Anggota keluarga tidak bisa masuk. Gu Change. Apakah kamu punya bulu narsisus air musim gugur atau tidak? Apakah kalian semua sudah tahu sejak lama bahwa sesuatu akan terjadi padanya? Pelurunya beracun. Jika dia tidak memiliki bulu narsisus air musim gugur, dia akan mati. Gu Change. Bukan berarti aku berniat untuk berjalan bersamamu selamanya. Tidak perlu melakukan ini. Aku sudah setuju untuk bertunangan denganmu. Apalagi yang kau inginkan? Gu Change. Dokter. Mengapa kau begitu bodoh? Perlahan. Terima kasih. Minum obatnya. Pelan-pelan. Ini sangat pahit. Terlalu pahit. Aku memegangnya. Aku menuntutmu untuk menyelamatkannya. Aku menuntutmu untuk menyelamatkannya. Ruang operasi. Seberapa banyak hal yang dia sembunyikan dariku? Ini yang Nona berikan kepada dokter ketika dia pergi. Dia mengatakan mereka harus sebelum 3/4 lewat jam Wei, membawa ajutan tren dan yang lainnya ke gunung. Dia bahkan merencanakan kemana aku harus pergi. Dia tidak pernah berniat untuk kembali hidup-hidup. Siapa yang ditemui Xiao Ying pada hari dia pergi? Marsekal muda saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Orang yang dikirim untuk mengikuti Nyonya hari itu mengatakan, Nyonya hanya keluar untuk berjalan-jalan dan tidak bertemu orang lain. Pergi selidiki. Tangkap semua orang di jalan itu dan bawa mereka untuk diinterogasi. Interogasi mereka dengan keras. Jika mereka tidak bicara, pukul mereka sampai bicara. Ya Tuan, Marsekal muda. Nyonya sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Kata dokter, dia tidak akan bangun untuk saat ini. Mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat? Sudahkah kau mencari tahu siapa yang ditemui Nyonya? Ya sudah, dia baru bertemu. Komandan Su. Marshal muda Gui dan aku jarang berinteraksi. Apa yang membawamu kemari hari ini? Untuk mengundangku menjadi tamu di tempat seperti ini. Hari ke-5 bulan depan. Komandan Su. Komandan Su akan segera menjabat di Qianzhou. Kita semua pernah bertugas di bawah jenderal. Baik secara logika maupun emosi. Aku harus mengantarmu pergi. Ini, Nyonya Gu menempel padamu setiap hari. Mengapa aku belum melihatnya hari ini? Tidak terjadi sesuatu yang buruk kan? Kau tidak perlu khawatir tentang itu, Komandan Su. Istriku takut pada matahari.
Jadi dia sedang beristirahat di rumah. Agak panas. Jangan bilang. Komandan Su, kau takut aku meracuni anggurnya? Kau menipuku. Gu Chance, bagaimana bisa kau hanya karena dendam pribadi membunuh Komandan Su? Tepat sekali, kau sudah lama menyimpan dendam terhadapnya. Makan malam perpisahan ini jelas merupakan perjamuan di gerbang Hong. Kau mencari alasan untuk membunuhnya dengan brutal. Hari ini kau harus memberi kami penjelasan. Jika tidak, bahkan jika jenderal melindungimu, kami tidak akan setuju. Benar, kami sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos. Jenderal datang. Jenderal. Jenderal, Gu Chance memperlakukan nyawa manusia dengan sangat tidak hormat. Jenderal, apakah Anda hanya akan memanjakannya seperti ini? jika aku benar-benar berniat membunuhnya, mengapa aku memanggil begitu banyak orang ke sini untuk menyaksikannya? Senjata api semacam itu pasti sesekali macet. Alasan yang sangat canggung. Dan kau benar-benar berani mengatakannya. Kau ingin aku membunuh Gu Chance? Aku ingin kalian semua melihat ini. Di belakangku dia. Diam-diam mendekati dan menyuap kolega lain. Merencanakan untuk merebut kekuasaan. Dia juga berencana untuk membunuh Gu Chance. Membuatnya dipindahkan ke Qianzhou. Adalah aku mengampuni nyawanya karena pertimbangan atas pengabdiannya selama bertahun-tahun bersamaku. Tapi dia sebenarnya menyimpan ambisi yang tidak pantas. Kalian semua, siapa lagi yang ingin berbicara untuknya? Jika tidak ada, maka bubar. Marshal muda, apakah kau sudah tahu bahwa jenderal sedang menyelidiki Komandan Su? Yang mengapa kau berani menyerangnya? Xiao Ying adalah hidupku. Bahkan jika jenderal tidak menyelidikinya, aku akan membunuhnya. Jenderal berkata bahwa tindak lanjut mengenai upaya perebutan kekuasaan Komandan Su harus semua ditangani olehmu. Apa pendapatmu? Kau tangani sesuai keinginanmu. Saat ini aku hanya ingin tahu saat Xiao Ying bangun. Marshal muda, dokter baru saja mengirim seseorang dengan berita, Nona dia sudah bangun. Gu Chance, Aku di sini. mari, kita bercerai. Aku minta maaf. Aku tidak pernah berpikir aku akan menyebabkan kematian ayah. Aku memberimu banyak kesempatan untuk mengaku padaku. Tetapi kau memilih penipuan setiap saat. Aku sangat mempercayaimu. Memperlakukanmu sebagai harapan terakhirku. Mengapa pada akhirnya kau adalah pembunuh yang membunuh ayahku? Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah berpikir akan ada kecelakaan. Saat itu, ayah juga tidak ingin kau menikah dengan Shou Yan. Aku sedang terbaring di rumah sakit saat itu. Sama sekali tidak bisa sampai ke lokasi untuk menghentikan pernikahanmu dengan Shou Yan. Itulah mengapa aku menggunakan The tindakan film nekat was ini. translated Membuat and ayah menggunakan narrated obat by untuk M. memalsukan Media. kematiannya. Awalnya aku berpikir bahwa setelah 7 hari, dia akan bangun. Aku tidak pernah menyangka obat itu akan bermasalah. Aku hanya ingin ayahku hidup. Xiao Ying. Xiao Ying. Aku tidak pernah memohon pada siapapun dalam hidupku. Aku mohon padamu. Jangan kita bercerai. Ya. Aku minta maaf. Xiao Ying. Xiao Ying. Dokter. Dokter. Nona, apakah Nona merasa lebih baik? Apakah Nona makan sesuatu yang buruk? Aku hanya makan setengah mangkuk bubur pagi ini.
Aku tidak makan apapun lagi. Ketika saya sebelumnya berada di kediaman ini, saya mendengar pelayan lain berkata, wanita juga mengalami mual tanpa muntah saat hamil. Tidak mungkin, tapi Tuan Muda. Setiap malam. Nona. Apakah Nona sudah datang bulan-bulan ini? Itu sudah lama tidak datang. Haruskah saya mengundang dokter untuk datang? The film was Dan Yui. translated and narrated by Saya M baru saja Media. akan mencari Nona. Duduk. Mengapa kau di sini? Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Muda. Tapi dia tidak ada di sini. Saya hanya ingin datang dan melihat Nona. Nona terlihat tidak sehat. Dokter Yen, datang bulan Nona saya. Sudah lama tertunda. Dan dia terus mual tanpa muntah tanpa henti. Katakan padaku, apakah dia hamil? Bagaimana? Sudah hampir 3 bulan sekarang. Nona hamil. Kalau begitu saya akan pergi memberitahu Tuan Muda. Kabar baik ini sekarang juga. Jangan pergi dulu. Aku belum memutuskan. Nona. Nona dan Tuan Muda sudah memiliki anak bersama. Apakah Nona benar-benar ingin anak itu lahir tanpa seorang ayah? Pertimbangkan masalah ini dengan matang. Saya tidak akan memberitahu Gu Chainju. Bersikaplah lembut. Cuaca semakin panas. Ambil ini. Nyamuk tidak akan menggigitmu di malam hari. Terima kasih, Nona. Lalu apa ini? Yang ini adalah untuk menyegarkan pikiran dan meningkatkan energi. Minum teh terus-menerus juga tidak baik. Nona, apakah Nona akhirnya berubah pikiran? Aku tidak pernah mengatakan kepada siapa aku memberikannya. Mengapa kau begitu bersemangat? Ya. Saya yang memaksa Nona untuk memasak sesuatu untuk Tuan Muda. The film was translated and narrated by M Media. Marshal Muda Festival Perahu Naga akan segera tiba. Bagaimana rencanamu menghabiskannya? Dia hampir tidak pernah melihatku. Bagaimana lagi aku bisa melewatinya? Aku akan melewatinya sendirian seperti pria kesepian. Dibuat langsung oleh Nona. Tuan Muda pasti akan menyukainya. Tentu saja. Marshal Muda. Nyonya sama sekali tidak peduli dengan perasaan lama. Meskipun pada jamuan pernikahan terakhir, membawa Marshal untuk menerima peluru untuknya adalah rencana yang disusun olehmu. Tapi, Xiao Ying, mengapa kau tiba-tiba datang ke sini? Apa yang baru saja dikatakan oleh Ajudan Ren? Semuanya benar. Jadi kau telah menipuku selama ini. Merencanakan sesuatu melawanku. Xiao Ying. Xiao Ying. Aku hanya ingin kau jatuh cinta padaku. Hanya agar aku jatuh cinta padamu. Kau menggunakan setiap trik yang ada. Menipuku. Perceraian itu palsu. Tertembak peluru juga palsu. Bahkan kematian ayahku direncanakan olehmu. Apakah kau tahu bahwa karena rencana-rencanamu, ayahku meninggal? Yang lebih konyol lagi adalah di bawah rencana-rencananya, aku benar-benar jatuh cinta padanya. Aku minta maaf. Xiao Ying. Kau menakutkan. Kau terlalu menakutkan. Aku bersumpah, ini benar-benar yang terakhir kalinya. Setidaknya, aku tidak punya hal lain untuk disembunyikan darimu. Apakah ini benar-benar yang terakhir? Ini adalah yang terakhir kalinya. Kau harus percaya padaku. Aku hanya ingin kau tahu perasaan sejatiku padamu. Gu Chengs. Seseorang yang penuh perhitungan sepertimu tidak pantas mendapatkan perasaan tulus. Nona, Tuan Muda. Nona, dia berdarah. Nona, Dia hamil. Cepat panggil Yang Rongqiu kemari. Bagaimana keadaan Xiao Ying? dia baik-baik saja sekarang, tapi dia tidak boleh gelisah lagi. Mengerti. Selama waktu ini, kau harus tinggal di sini dulu.
Tunggu sampai Xiao Ying benar-benar pulih. Baru kau bisa kembali. Ya, Tunggu sebentar. Mengenai bulu narsisus air musim gugur, ada pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. tanya. Apakah kau tahu berapa dosis bulu narsisus air musim gugur yang akan menyebabkan kematian? Menurut akal sehat, menggunakan 5 potong tidak akan menimbulkan masalah. Tapi melebihi 5 potong pasti akan menimbulkan masalah. Jangan khawatir, anak itu baik-baik saja. Aku tahu kau tidak ingin melihatku. Aku hanya akan melihatmu lalu pergi. Gu Chengs, tolong lepaskan aku. Tidak ada kemungkinan di antara kita lagi. Obat yang dibawakan Angxian untukmu. Kau harus ingat untuk meminumnya. Hanya dengan begitu kau bisa pulih sedikit lebih cepat. Gu Chengs, jika kamu menginginkan anak itu, mari kita bercerai. Kamu bisa menikah lagi. Ada banyak wanita yang lebih cantik dariku. Dan mereka akan sangat-sangat mencintaimu. Tapi Xiao Ying, mereka bukan dirimu. Aku hanya menginginkanmu. Terima kasih. Maafkan aku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu dalam hidup ini. Nona. Dokter Yan berkata, Nona tidak boleh gelisah. Setidaknya Nona harus mempertimbangkan anak di dalam perut Nona. Angxiang. Nona. Nona, sampai kapan Nona akan keras kepala seperti ini? The Katakan film pada was Gu Chengxi, translated aku and ingin menceraikannya. narrated by Jika dia tidak M. setuju selama 1 hari, aku akan berpuasa selama 1 hari. Nona. Keluar. Tuan muda, tolong cepat pikirkan solusinya. Xiao Ying dulu suka makan kue-kue dari bengkel Jing'an. Pergi beli banyak dan bawa kembali. Juga perintahkan dapur untuk memasak beberapa hidangan untuknya. Pergi. Ya. Aku dengar Angxiang berkata, kau belum makan apapun selama beberapa hari. Xiao Ying, aku tahu kau membenciku. Ini adalah kue yang paling kau sukai dulu. Makanlah beberapa suap. Ya. Asalkan kau mau makan sesuatu, aku akan segera pergi. Baiklah. Ingatlah untuk makan. Ingatlah untuk makan ya. Xiao Ying, Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? itu tidak penting. Apakah kamu ingin meninggalkan Gu Chengxi? Baiklah. Jika kau ingin pergi, masukkan obat tidur ke dalam teh Gu Chengxi. Pada malam 7 hari dari sekarang, aku akan menemuimu di gerbang belakang kediaman Marshal Muda. Mengapa aku harus mempercayaimu? Aku berutang padamu. Aku sudah berjanji pada ayahmu sejak lama untuk menjagamu seumur hidup dan memperlakukanmu dengan baik. Tapi sekarang, singkatnya, aku telah berbuat salah padamu. The film was translated and narrated by M. Media. Yang Rongkil sudah berkata, kau tidak boleh minum alkohol sekarang. Lupakan semua itu. Aku ingin minum sedikit hari ini. Ini adalah anggur prem yang kita buat bersama tahun lalu. Kamu bilang saat itu bahwa kita akan meminumnya bersama. Setelah siap, kamu tidak mencintaiku lagi. Mengapa kamu masih peduli padaku? Kembalikan padaku. Kau tidak boleh minum. Kembalikan padaku. Kau tidak boleh minum sekarang. Kembalikan padaku. Xiao Ying. Aku sudah bilang. Aku mencintaimu.
Aku hanya mencintaimu. Kamu benar-benar tidak akan meninggalkanku. Aku tidak akan. Gu Chang's aku hanya memilikimu. Dan aku hanya menginginkanmu. Apakah kamu tahu hari apa hari ini? Hari apa ini? Hari ini adalah hari pertama kita bertemu. Pertemuan pertama kita. Bukan di kapal pesiar. Lalu di mana itu? Apakah kau masih ingat? Tahun kau berusia 5 tahun ketika Sencheng dilanda kekeringan hebat. Kau dan ayahmu, pengemis yang kau selamatkan di luar kota dengan memberinya bubur. Ayahku dan aku memang menyelamatkan seorang pengemis. Itu kamu? Gu Chang's. Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti mengalami masa yang sangat sulit. Dibandingkan dengan menikahi kamu, semua ini tidak penting. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan bertunangan dengan Souyan sejak kecil. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah pergi apapun yang terjadi, maka ayahmu tidak akan meninggal kemudian. Ini semua salahku. Xiao Ying, bisakah kita mulai dari awal? Bahkan jika itu hanya demi anak ini. Oke. Baiklah. Tidak. Sudah 3 bulan. Aku bertanya pada Yan Rongqiu, selama aku berhati-hati. Akan baik-baik saja. Jiangxi. Gu Chang's. Apa kau siap? Jika kita tidak pergi sekarang akan terlambat. Selamat tinggal. Gu Chang's. Tuan muda, ini gawat. Nona sudah pergi. Qin Dayui, kamu benar-benar berbohong padaku. Pengawal, Marshal muda, segera tutup seluruh kota. Cari secara menyeluruh dermaga dan stasiun kereta api. Bahkan, jika kamu harus membalikkan seluruh Sencheng malam ini, temukan dia. Jika kamu membiarkannya melarikan diri, aku akan mengambil nyawa kalian. ya. Xiao Ying, ada apa? Perutku sakit. Mengapa perutmu sakit padahal kau baik-baik saja tadi? Kita akan segera meninggalkan kota. Bertahanlah sedikit lebih lama. Mungkin karena aku minum anggur itu. Kau juga meminum anggur itu. Ada sesuatu yang salah dengan anggur itu. Tidak. Aku akan membawamu mencari Yan Rongqiu. Untungnya aku tidak cukup mempercayai Xiaoyan. Aku menukar obatnya. Di mana Yan Rongqiu? Dokter yang sedang libur hari ini. Dia mungkin ada di rumah. Xiao Ying, tunggu aku kembali. Mengapa ini terlihat sangat familiar? Marshal muda, keberadaan Nyonya telah ditemukan.
Tuan muda. Nyonya. Keluar kalian semua. Lepaskan aku. Gu Chengs. Kamu menyebabkan kehancuran dan kematian keluargaku. Orang sepertimu pantas tidak memiliki keturunan. Membuatku tidak punya ahli waris. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Jika kita tidak bisa hamil sekali, kita akan mencoba 10 kali. Jika 10 kali tidak berhasil, kita akan mencoba 100 kali. The film was Aku menolak untuk translated percaya kamu and tidak akan hamil. narrated by Lepaskan M. aku. Media. Kamu tidak akan membiarkanku menyentuhmu. Haruskah aku membiarkan Shou yang menyentuhmu sebagai gantinya? Apakah Shou yang mampu? Jangan lupa, kamu adalah istri yang kunikahi melalui upacara yang layak. Jangan paksa aku. Aku mengajarimu cara menembak, hanya agar kamu bisa mengarahkan moncongnya padaku. Ayo, tembak aku sampai mati, hanya untuk membalaskan dendam ayahmu. Apa? Kamu tidak berani? Tembak aku. Tembak. Gu Chengs. Jangan mendekat. Aku minta maaf. Aku hanya ingin pergi. Aku tidak benar-benar ingin menyakitimu. Gu Chengs. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku. Xiao Ying. Entah kamu menembakku sampai mati hari ini. Dan kemudian pergi. Jika tidak, dalam hidup ini, hidup kamu milikku. Mati kamu adalah hantuku. Sampaikan perintahnya. Mulai hari ini. Nyonya muda dilarang meninggalkan kediaman. Jika dia berani mencoba bunuh diri atau membuat masalah, suruh dia berhati-hati dengan nyawa Angxian. Komandan muda. Xiao Yan sudah ditangkap. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita membunuhnya? Tidak. Selama Xiao Ying ada di sini, aku tidak akan membunuhnya. Kirim dia ke garis depan. Apakah dia hidup atau mati? Sepenuhnya bergantung pada takdirnya. Jika dia berani melarikan diri, eksekusi dia di tempat. Pergi selidiki orang-orang di kediaman. Mengapa? Kediaman komandan muda dijaga ketat. Jika seseorang tidak disuap oleh Shou Yan, bagaimana dia bisa menyelinap masuk dan berhasil membawa Xiao Ying pergi? Ya, Kabar buruk komandan muda. Ada kebakaran di kediaman. Tapi Nona masih terkunci di dalam. Apa yang kamu katakan?